Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Widya Damara dengan NPM 2408260121 di blog Embryologi and Genetik. Saya akan menjelaskan tentang embryogenesis. Yang pertama itu ada definisi. Definisi embryogenesis adalah proses perkembangan embrio dari satu sel atau zigot menjadi organisme multiseluler yang terorganisasi. Proses ini terjadi pada tahap awal kehidupan. Tahapan perkembangannya itu ada fertilisasi, yaitu ada proses penyatuan sel telur ataupun ovum dan sel sperma untuk membentuk zigot, yang merupakan sel pertama dari organisme baru. Selanjutnya itu ada pembelahan sel atau cleavage. Ataupun zigot mengalami serangkaian pembelahan mitosis. Yang kedua itu ada gastrulasi. Blastula perkembangan menjadi grastula. Di sini tuh 3 lapisan germinal utama terbentuk seperti ectoderm, mesoderm, sama endoderm. Ectoderm itu berperan membentuk kulit, sistem saraf, dan organ indera. Mesoderm itu berperan membentuk otot, tulang, sistem peredaran darah, dan organ reproduksi. Yang ketiga itu ada endoderm, itu berperan membentuk sistem pencernaan, hati, dan paru-paru. Lanjut untuk tahapan perkembangan, itu ada organogenesis dan pertumbuhan. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada genetik, atau regulasi gen menentukan pola pembentukan organ. Selanjutnya ada sinyal molekuler, seperti faktor pertumbuhan, fibroblast atau FGF, dan sonic hedgehog. Selanjutnya ada lingkungan atau embryonik. Faktor eksternal seperti nutrisi ibu, kadar oksigen, ataupun paparan toksin. Lanjut ke proses yang terjadi di embryogenesis, itu ada 2 proses, ada mitosis dan meiosis. Untuk mitosis sendiri itu ada profase, itu seperti kromosom mulai terlihat dan membran inti mulai menghilang. Sentrosom membentuk benang-benang spindle. Yang selanjutnya itu ada metafase. Metafase itu kromosom berjajar di tengah sel ataupun di plano atau metafase. Yang ketiga itu ada anafase atau kromatid, saudara ditarik menuju kutub sel yang berlawanan. Selanjutnya itu ada telofase, itu kromosom kembali ke bentuk yang longgar dan membran inti terbentuk kembali di sekitar 2 set kromosom. Selanjutnya ada sitokinesis, itu pembagian sitoplasma terjadi menghasilkan 2 sel anak yang identik. Lanjut ke proses meiosis. Meiosis terdiri dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada meiosis 1 atau pembelahan reduksi. Itu ada proses profase 1 atau kromosom homolog berpasangan dan terjadi pertukaran materi genetik atau rekombinasi antara kromosom dan homolog. Yang selanjutnya ada metafase 1, itu kromosom homolog berbaris di tengah sel, tetapi setiap pasangan kromosom homolog akan menuju kutub sel yang berlawanan. Yang selanjutnya itu ada anafase 1, itu kromosom homolog dipisahkan dan ditarik ke kutub yang berlawanan. Yang terakhir itu ada telofase 1, itu 2 sel anak terbentuk masing-masing dengan setengah jumlah kromosom atau N. Selanjutnya itu ada meiosis 2 atau mirip dengan mitosis. Ini prosesnya ada profase 2, kromosom mulai terbentuk dalam kedua sel anak yang dihasilkan dari meiosis 1. Selanjutnya ada metafase 2, itu kromosom berjajar di tengah sel. Terus selanjutnya itu ada anafase 2, kromatid saudara dipisahkan dan ditarik ke kutub yang berlawanan. Yang terakhir ada telofase 2, itu pembentukan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk atau haploid. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan di blog Embryology and Genetics tentang embryogenesis. Berikut adalah referensi yang saya dapatkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.